Welcome back to Daima. Gimana kabar lo semua? Sesuai janji ya, kali ini kita bakalan ngomongin masalah SSJ3 Vegeta yang katanya kontroversial, retcon, bikin Daima jadi nggak canon. Nih gua nggak tahu para fans pada kenapa Daimanya aja belum kelar udah lu pada ribut-ributin. By the way, di sini gue cuma akan bacain beberapa komen dari lu semua ya. Beberapa pendapat, opini dari lu semua tentang SSJ3 Vegeta. Tapi di sini gue akan bikin lebih spesifik lagi. Jadi di sini kita akan ngomongin masalah ini. Ini ya. Kenapa di sini Vegeta nge-rage berserk ya marahnya itu nggak pakai SSJ3? Padahal di Daima dia kan udah unlock SSJ3. Dan buat case ini, gue juga sempat posting beberapa hari yang lalu ya. Di sini ada beberapa komen dari lu semua yang gue ambil. Dan sebagian lagi gue ambil dari beberapa channel yang juga ngebahas masalah Dragon Ball ya. Jadi keep calm dulu, tahan dulu jempolnya ya. Gue tahu, tangan lu pasti gatel nih kalau denger argumen orang ya. Tapi kita dengerin dulu ya gimana pendapat mereka, oke? Pertama, kenapa di sini Vegeta nggak pakai SSJ3? Karena dia kayaknya ini Naruto kena genjutsu ya. Mabok ramen kayaknya ini orang ya. Nggak apa-apa ya, kita like dulu aja ya. Kalau di Dan Story ya, siapapun yang komen kita hargain ya. Lanjut ya. Kenapa Vegeta nggak pakai SSJ3? Karena Vegeta belum bisa pakai SSJ3. DB Daima beda universe. Sesudah DBZ ada banyak. Aha ya, oke. Beda universe. Beda timeline kali ya bang maksudnya ya. Jadi intinya Daima ini nggak masuk ke cerita utama dari Dragon Ball ya. Case-nya bisa dibilang ini mirip kayak GT. Ada di alternatif timeline lain ya. Emang banyak yang bilang Daima ini nggak canon. Karena sampai saat ini masih banyak yang nggak nyambung ya. Sampai saat ini. Nggak tahu gimana endingnya nanti. Karena Daimanya juga belum kelar. Nggak tahu nanti konsepnya bakalan dibuat gimana. Yang pasti karena ini reverse time placement ya. Konsepnya antara dua. Miss atau sengaja dipaksain masuk ke DBS ya biar dapat continuity-nya. Ya, di sini gue nggak mau ributin masalah canon, itu terserah lu semua gimana artinya ya. Dan kalau ngomongin soal versi lain Vegeta ya, Dragon Ball ini emang sekarang konsepnya udah masuk ke timeline sama multiverse. Jadi ya mungkin aja ada banyak versi lain dari Vegeta. Ada Vegeta yang udah ke-execute kayak di Future Trunks timeline. Ada Vegeta versi SSJ4 yang ada di GT. Mungkin aja juga ada Vegeta yang udah jadi Hakaisin. Ini ngomong-ngomong yang versi ini ada gak nih? Nih kayak gini pengen gue timpukin nih sumpah. Terus ada yang bilang kalau SSJ3 itu boros energi. SSJ2 Vegeta lebih kuat dan stabil. Ya. Vegeta ya. Vegeta bang ya. Pakai E bang. Vegeta ya. Ini kita lagi bahas Dragon Ball bang ya. Bukan bahas biji-bijian ya. Jadi si Patrick ini bilang kenapa Vegeta nggak pakai SSJ3? Itu karena SSJ3 ini boros energi. Jadi dia lebih milih SSJ2 yang lebih stabil. By the way, lo tahu semua ini adalah opini mayoritas dari para fans ya. Dan faktanya, emang SSJ3 itu drain too much energy ya. Sangat menguras energi. Kalau dalam keadaan masih hidup, SSJ3 ini nggak bisa dipakai lama-lama ya. Vegeta ini emang kadang-kadang ya dia suka kena serangan mental. Tapi dia ini bisa dibilang termasuk salah satu petarung yang smart ya. Jadi mungkin aja dia nggak suka transformasi yang useless dalam pertarungan. Next opini berikutnya, kenapa Vegeta nggak pakai SSJ3? Karena dia gabut. Ya, gini nih. Ini kalau fans otaknya keram ya. Ini antara dua nih ya. Antara dia nggak peduli atau otaknya udah kebanyakan asupan teori anime ya. Jadi agak keram ya. Aduh, udahan aja kali ya. Makin ngaco nih. Next, ada yang bilang Vegeta ini nggak mau make SSJ3 karena gengsi ya. Nggak mau disamain sama Goku. Ya, kalau masalah gengsi emang iya ya. Dia ini Raja Jaim ya. It's all about pride. I'm the prince of all Saiyan. Iya nggak? Pakai jempol. Ujung-ujungnya somplak. Saking tingginya tuh harga diri. Gue mau tambahin sedikit ya, ini opini gue pribadi ya. Menurut gue dalam case DBS ini, itu yang dipermasalahin bukan masalah dia gengsi atau dia nggak suka ya sama SSJ3. Tapi ini kondisinya, itu ngelawan anime logic. Biasanya gini, kalau udah berserk, biasanya itu bakalan lose control.
Nggak peduli udah tuh ya, mau masalah gengsi, boros energi atau enggak, ya pasti make yang namanya power up atau versi dia yang paling tinggi. Aturan emang di sini make SSJ 3 karena power scale-nya itu paling tinggi. 4 kalinya Super Saiyan 2 atau 400 kali base form ya. Itu anime logiknya. Ini kita nggak usah ngomongin ya masalah SSJ 2 itu bisa ngelebihin SSJ 3 ya. Atau masalah masterisasi Super Saiyan. Ini masih di BOG. Konsepnya belum sampai ke sana ya. Kebanyakan teori ntar otak lu kram. Tapi intinya Super Saiyan 3 itu di sini nggak dipakai. Case-nya ini hampir sama kayak di Cell Game ya. Yang dihantem itu keluarganya. Dia juga sempat ke-trigger, tapi yang dipakai itu regular Super Saiyan ya. Bukan Super Saiyan grade 2 ya. Yang ini nih grade 2. Yang ujung-ujungnya ngenes ya. Walaupun ya grade 2 ini emang nggak bisa dibilang sebagai transformasi, cuma sekedar power up doang. Tapi bisa dibilang ya stat ini itu yang punya power scale paling tinggi. Tapi nggak dipakai ya. Apapun alasannya dia nggak pakai. Jadi intinya nggak semuanya ya, kalau lagi ke trigger atau ngamuk, itu harus power up ke state yang paling tinggi. Jadi opini mayoritas ini bisa diterima? Ya bisa, karena Vegeta-nya di sini masih stabil, ya nggak hilang kendali. Tapi bener apa enggak, kita nggak tahu. Karena semua ini hanya opini ya, belum ada satupun statement pasti mengenai hal ini. Vegeta nggak suka sama SSJ 3, katanya boros energi. Ya sebenarnya menurut gua itu juga hanya opini yang didapat dari alur cerita. Karena Vegeta itu seingat gue ya, ini seingat gue, dia nggak pernah bilang begitu. Ya, dia emang tahu kalau SSJ 3 itu boros. Tapi nggak ada satupun nih scene yang nunjukin Vegeta itu ngejelasin sendiri. Atau ada karakter lain ya, yang jelasin kenapa dia nggak mau make SSJ 3. Ya, apa emang karena boros, nggak mau ngikutin Goku, gengsi, atau dia emang nggak bisa ya. Waktu anaknya aja yang minta, dia langsung up ke SSJ Blue ya. Itu seingat gue. Mungkin gue lupa atau ada yang kelewat ya, koreksi aja kalau gue salah. Tulis aja di bawah chapter berapa, episode berapa ya, biar kita sama-sama tahu. Oke itu aja, intinya gini, Daima ini belum kelar ya. Masih ada sekitar 7 episode lagi ya. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu masalah teori ini itu ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah ngasih opini-opininya ya. Jangan lupa like, di subscribe juga jangan lupa ya. See you next in Daima.